warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil arsyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, rencang-rencang sedaya ingkang rawuh wonten wekdal menika wonten dalemipun Bu Fatim, Pak sinten Pak? Wonten dalemipun Pak Hadi Mulyo, saderengipun matur nembah nuwun katur dumateng Pak Hadi Mulyo sekeluarga ingkang sampun paring panggenan, paring wekdal, paring pasugatan lan sedaya kemawon. Mugi-mugi dipun wales kalih Gusti Allah kanthi piwales ingkang langkung sae, langkung kathah, langkung berkah. Nggih, mugi-mugi keberkahanipun lumeber dumateng kula panjenengan sami. Saderengipun monggo sami-sami ngaturaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya kemawon nggih, kesehatan, kesempatan, wekdal, kesadaran hingga kita panjenengan sami saged ngrawuhi acara kita bersama. Niki nopo acarane Pak? Reuni nopo? Halal bihalal, ya, halal bihalal sekaligus temu kangen lagi. Mugi-mugi dipun ridhoni Gusti Allah, dipun diparingi berkah ingkang wadah. Shalawat salam kunjuk dumateng rasulipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang salajengipun niki sampe mawon nggih. Kula matur sekedhik mawon niki kedahe Pak Asrofi, Pak Mul ingkang ngendikan wonten mriki. Ini memang acara mahal. Pertemuan ngaten ini memang mahal banget, sulit dicari, jarang didapat, mahal harganya. Mencari waktu niku, masya Allah, wonten sing repot, wonten sing sarengan, wonten sing kirang sehat, dan seterusnya. Duaya sampun mengupayakan ya, sudah mengupayakan bagaimana agar bisa merawuhi acara ini. Mungkin geser sana, geser sini. Saya tadi sebenarnya juga ada acara, cuma ya mudah-mudahan ini sekali lagi lah untuk kebersamaan kita, jadi harus kita upayakan sedemikian rupa, kita ikhtiari. Insya Allah semua asalkan kita mau
mengatur ya bisa lah. Ya mudah-mudahan ini jadi langgeng silaturahim kita, kebersamaan kita. Baik, reuni itu fungsinya adalah untuk membaca rapot diri, temu kangen, rapot diri, rapot tentang menopo. Waalaikumsalam. Monggo Pak Haji. Langsung praktek Pak Haji. Cengin. Ya syukur rawuh Pak Haji. Ayo promosi. Alhamdulillah. Sakit rawi. Saya mau kalau lajengaken nggih sekedhik mawon. Yang pertama tentunya tadi sudah dibacakan doa, ada beberapa teman kita yang sakit, ada yang sudah mendahului kita sowan wonten ngarasanipun. Allah mugi-mugi husnul khotimah, yang sakit mugi-mugi dipun paringi sabar, tawurun insyaallah. Mudah-mudahan jadi kafarah, menjadi penebus kesalahan dan dosanya. Jadi yang penting itu ngerapoti awake diri. Yang pertama kita bersyukur bahwa kita ini diberikan kesehatan. Saya sering sama kawan-kawan kalau niki bentintenipun rancangan niku kuli. Soalnya untuk yayasan itu yang lebih ini di pembangunan, kemudian maintenance. Saya sering waktu istirahat pagi sarapan itu cobalah dipegang tangannya, disentuh ini telapaknya masih kerasa apa enggak, kakinya masih kerasa apa enggak. Kalau kerasa, yang harus kamu lakukan pertama adalah bersyukur, alhamdulillah. Sensor tubuh, karena kita hampir setiap hari melihat, mendengar, mengendangi beberapa kawan, rencang, sedulur, sahabat, dan seterusnya itu yang sedang sakit. Kalau ini punya pemahaman bahwa Allah itu tidak sakit itu bukan karena Allah menguji kita, tapi sakit itu karena kita tidak tahu diri. 1-2 hari sebelum Idul Fitri itu saya drop tensi 90/58. 90-nya masih normal, 58 bawahnya ini yang bikin tidak bisa apa-apa. Mestinya 120 wajib, per 80 itu yang normal. Kalau renung apa, rupanya kokean melek. Ning melek mboten zikir. Nah niku. Jadi melek sibuk dengan urusannya sendiri, nyaman dengan hal yang sebenarnya manfaatnya tidak banyak. Kalau pengen nopo, kalau mboten matur zikir, karena menurut pemahaman saya lagi nih, ilmu yang nyampe ke saya bahwa orang berzikir itu, nek zikir itu artinya nopo nih? Ingat. Kalau ingat itu pakai mulut apa pakai pikiran? Tentunya pikiran gitu.
Yang banyak kita lakukan adalah berzikir itu pakai mulut. Kalau itu sebagai media boleh, tapi kadang-kadang kita berucap tetapi pikirannya melayang kemana-mana, kados dalam gram ya. Nah itu yang saya sebut tadi sadar. Jadi kalau kita duduk lali malah eling. Lek mboten pas salat niku, mboten kelingan, pas salat niku sedoyo kelingan. Sehingga Allah peringatkan ke kita itu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Baru takbir sudah yang keingat macam-macam gitu ya. Jadi nggak ada fungsinya ketika kita angkat tangan mulai nyerah Gusti Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi pun bubar kabeh niku. Maka seumuran kula niki Pak Haji Tohib niki pinten? 52. Saya 50, Pak Mul 53. Mas David pinten? 43 masih layak Mas Nangi. Kowe rawuh nggih, Bu. Apunten nggih Bu guyon niki. Monggo kali disambi monggo santai mawon nggih. Ingkang ngesos monggo ingkang kali disambi mawon. Nggih, kembali ke tadi bahwa acara halal bihalal, temu kangen, reuni, fungsi yang pertama adalah membaca rapot diri. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan. Yang kedua, pasti yang ditanya putrane pinten, ya cucunya berapa, boten mobile, nggih Pak nggih boten mobile. Pasti yang ditanya gimana sehat, putrane pinten, wayahe pinten dan seterusnya. Yang kedua, biar kita saling mengingatkan bahwa sudah sedemikian lama bahwa kita ini diberikan segala fasilitas oleh Allah untuk menjalankan apa yang membahagiakan kita, apa yang menyenangkan hati. Padahal sering muncul pertanyaan, sebenarnya Gusti Allah itu menciptakan kita ini untuk menjadi media untuk menyenangkan Allah atau untuk menyenangkan diri kita. Nanti Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Terkadang kehidupan dunia ini membawa kita lupa bahwa tujuannya menjadi hal-hal yang sangat ngapunten duniawi sekali, sehingga secara tidak sadar sebenarnya bahwa ada tuntunan panutan yang sangat luar biasa di dalam kitab suci dan hadis Rasulullah itu atau sunnah Rasul itu yang seharusnya menjadi panduan hidup kita, rupanya kita lupa. Sehingga ketika menjalankan aktivitas, menjalankan kehidupan kita ini hanya berpedoman kepada perasaan kita. Oh, anaknya butuh biaya, maka harus bekerja. Padahal bekerja itu memang kewajiban ya. Nah, memang itu terus kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa
cepat atau lambat kita akan kembali menuju Allah, sehingga perjalanan hidup kita ini bukan penasaran, tidak penasaran, mati tidak penasaran. Pripun kok mati penasaran? Menurut saya, orang yang hidupnya penasaran itu mempunyai target-target yang tidak berhubungan sama sekali dengan apa yang dimaui oleh Allah. Padahal Allah itu menciptakan kita, tentunya Allah yasha, mempunyai kehendak harus seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana melakukannya, dan seterusnya. Tetapi karena hal-hal yang kita alami setiap hari, sehingga itu melenakan kita. Sejatosipun menawi kula panjenengan menghadapi masalah menika yang menyulitkan kita, yang menyusahkan kita, yang membuat kita ini merasa hidupnya susah, itu masalahnya atau diri kita? Sebenarnya kita sendiri, bukan masalahnya. Jadi masalah itu bisa membuat kita lebih cerdas, lebih kreatif, dan seterusnya. Jadi Allah kadang-kadang mengajarkan kita bagaimana agar kita itu di-upgrade, diangkat derajatnya dengan diberikan ujian ini itu. Saya ingat betul waktu penjenengan masih kuliah 2000 berapa Pak? 2011 ya. Lulusnya 2011. Itu masa-masa di mana mula menika harus menyelesaikan urusan pondok yang pada saat itu rasanya tidak kuat gitu. Saya sampai sowan Pak Kiai Hasan dan matur, Pak Kiai belum betul kuat. Terus jawabannya, kamu ini berjuang karena saya atau karena Allah? Karena Allah. Ya wis, bismillah. Rupanya hikmah di balik itu, setelah berjalan beberapa tahun dan berusaha dalam bimbingannya beliau, tentunya saya jalankan selesai semua satu persatu. Hari ini setelah umur 50 itu masalahnya bukan semakin sedikit. Sebenarnya kita semakin tua itu masalahnya semakin banyak. Tetapi karena kita pernah menghadapi masalah yang berat, sehingga yang lebih berat rasanya biasa. Baru sadar, Masya Allah, betapa Tuhan itu, betapa Allah itu memberikan semua ujian pada kita itu. Yang membuat kita sedih itu diri kita sebenarnya. Kenapa? Karena terkadang kita mengukur sesuatu seperti apa yang selalu diajarkan kita di sekolah. Semua dikapitalkan, dihitung angka-angkanya, dihitung dan lain sebagainya. Padahal setiap hari kita sudah membaca la haula wala quwwata illa billah. Dan setiap doa kita itu selalu ada Rabbana la tu'akhirna inna zina au akhtana. Penodong rumiyin kali Gusti Allah, Gusti lek kula niku klentu, kula bodho, kula mboten saged nglampahi menika, ampun panjenengan azab. La tu'akhirna inna zina au akhtana. Lah, kalau panjenengan namun maos mawon, yang mengajarkan siapa? Allah sendiri, karena Allah yang tahu kita. Kita itu Allah itu lebih tahu kita daripada kita tahu tentang diri kita sendiri. Jadi sudah ada rumusnya, sudah ada konsepnya. Wala tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau timpakan beban yang berat sebagaimana telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kita. Siapa yang ngajarin itu? Allah, karena di dalam kitabnya, bukan kita. Kemudian yang terakhir, Rabbana
wala tuhammilna ma la taqata lana. Jadi kemudian dijawab oleh Allah dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji, memberikan beban, memberikan masalah kepada suatu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak mampu siapa? Kenapa? Karena selalu mengacu kepada kemampuan finansial, kemampuan keilmuan, kemampuan wawasan, kemampuan koneksi, dan seterusnya. Padahal pasrah saja. Masalah itu kita selesaikan atau tidak sebenarnya selesai. Nah, yang membuat susah siapa? Ya diri kita sendiri. Maka ngaten menika mugi-mugi kita bisa dalam acara halal bihalal silaturahim ngaten menika bisa menjadikan wahana untuk saling membaca rapot dirinya masing-masing. Kita boleh membaca rapot diri kita dan orang lain, tetapi tidak boleh membacakan rapot. Kalau ngertos nih Pak Mul kekurangannya, aibnya, tapi saya tidak boleh membacakan aibnya. Kalau saya tahu Pak Mul punya kekurangan, saya sebagai teman, sebagai sahabat harusnya saya memberi masukan, Pak Mul. Jadi jangan saya bacakan kepada orang lain, itu sudah pelanggaran, bisa kena hukum undang-undang, kena pasal Pak Mul nggih. Kalau sekarang, jadi kita membaca rapor diri kita membaca rapor yang lain, kita bersyukur karena kita diparingi sehat, diparingi keberkahan hidup dan seterusnya. Saya kira ngaten nggih, enggak usah panjang-panjang. Ini sebenarnya saya juga ndak layak nih, banyak kiai-kiai kalau niku nyai segoro ya. Nggih sedaya niki masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan saya masih bisa bertemu dengan panjenengan semua dalam keadaan sehat, selamat dunia, selamat akhirat. Ngaten kemawon nyuwun pangapunten sedaya kekirangan, kesilapan, sedaya atur kula ingkang kirang rami penggalih. Pangapunten kula cekaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.